Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ival Febri. Saya berasal dari Universitas Jambi, Ilmu Keolahragaan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran olahraga. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Proses pemasaran telah dikembangkan di sekitar gagasan bahwa pelanggan adalah orang yang paling penting bagi perusahaan atau organisasi. Untuk melakukannya dengan baik atau memang terus ada, setiap perusahaan harus bekerja keras untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan untuk mendapatkan yang baru. Agar sebuah organisasi menjadi kompetitif dalam masyarakat saat ini, ia harus dimulai dengan kebutuhan dan keinginan pasar dengan melakukan riset pelanggan, alih-alih dipimpin oleh persepsi internal tentang produk atau layanan apa yang harus dijual. Pemasaran berkaitan dengan seluruh bisnis seperti yang terlihat dari sudut pandang pelanggan. Satu layanan, misalnya secara acara olahraga yang akan datang atau produk berolahraga baru. Contohnya adalah desain baru sepatu kinerja, di mana tujuannya adalah untuk membuat pelanggan menyadari fitur-fitur seperti bahan ringan yang membedakan produk dari pesaing. Pemasaran tidak hanya terjadi dalam organisasi sektor swasta. Alat pasar juga sekarang digunakan di produk publik dan nirlaba. Hal ini terutama dalam terang kaburnya batas-batas antar sektor yang disebabkan oleh perlunya organisasi SPO untuk memperhitungkan sendiri secara finansial tren menuju akubilitas luas dan pertumbuhan privatisasi dan persaingan di pasar. Organisasi olahraga harus menggunakan perangkat konsep pemasaran dan terutama yang harus disesuaikan agar sesuai dengan konsumen, pelanggan, peserta atau pakar olahraga. Lingkungan pemasaran tempat organisasi olahraga ingin mengomunikasikan produk atau layanan untuk mencapai perilaku pembelian yang diinginkan harus dianalisis. Alat pemasaran diperlukan untuk memaksimalkan penjualan langganan seperti keanggotaan atau tiket musiman, untuk meningkatkan kesadaran akan olahraga yang berkembang atau membedakan suatu produk dari para pesaingnya. Agar berhasil, sebuah organisasi harus menarik dan mempertahankan basis pelanggan yang puas. Program pemasaran ditujukan untuk meyakinkan orang yang mencoba atau tetap menggunakan produk dan layanan tertentu untuk mempertahankan posisi yang kuat di pasar. Pemasaran adalah kegiatan menciptakan, berkomunikasi, memberikan penawaran pertukaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Pikirkan hal-hal berikut dalam industri olahraga, rekreasi, dan aktivitas fisik. Yang pertama ada produk, yang kedua ada fasilitas, yang ketiga ada layanan. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah konsep yang terdiri dari sekelompok faktor yang secara luas dikenal sebagai 7, yaitu 1. Produk, 2. Harga, 3. Promosi atau komunikasi, 4. Pla atau distribusi, yang kelima ada orang, 6. Ada proses, dan 7. Ada bukti fisik atau ketika layanan marketing. Organisasi perlu memadukan ini secara efektif untuk mendapatkan respon yang diperlukan dari target pelanggan. Organisasi yang efektif akan secara strategis menggunakan elemen-elemen bauran pemasaran dengan cara yang paling tepat untuk mengomunikasikan produk dan layanan kepada konsumen. Oke, selanjutnya ada fitur dan keuangan. Ketika seorang pelanggan membeli suatu produk atau layanan, mereka membeli solusi untuk sebuah masalah, misalnya keanggotaan gym dapat dibeli untuk membantu penurunan berat badan. Dengan kata lain, itu dibeli sebagai solusi untuk masalah kelebihan berat badan. Konsumen membeli manfaat yang diperoleh dari suatu produk atau layanan, bukan hanya fitur produk dan layanan itu sendiri.
Pemasaran perlu memastikan bahwa fitur dan manfaat memuaskan kebutuhan, keinginan, dan keinginan konsumen sehingga merangsang perilaku pembelian. Selanjutnya ada nilai jual unik. Titik penjualan unik atau USP adalah yang membedakan produk dari pesaing. Sebagai contoh, USP ponsel Samsung F110 Adidas, atau lihat studi khusus. Terdiri dari fitur-fiturnya monitor detak jantung, penghitung langkah, dan pemutar MP3. Dan manfaat yang terkait terutama bahwa mereka memungkinkan konsumen untuk menilai kinerja mereka. Selanjutnya ada matriks pertumbuhan Boston atau BGM. Matriks Boston adalah grafik yang dibuat oleh Bruce Henderson untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970 untuk membantu organisasi menganalisis unit bisnis atau lini produk mereka. BGM digunakan untuk mengelompokkan portfolio produk suatu perusahaan ke dalam pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat didefinisikan sebagai 10% atau lebih tinggi. Pangsa pasar yang tinggi didefinisikan sebagai sama dengan atau lebih besar dari pesaing dengan kepemimpinan kategori. BGM terdiri dari 4 kategori produk. Yang pertama ada bintang, anak bermasalah, sapi perah, dan anjing. Produk star memiliki pangsa pasar yang tinggi dari pertumbuhan pasar yang tinggi. Ini cenderung relatif baru. Produk yang tumbuh cepat, pangsa pasar yang tinggi, dan pertumbuhan yang tinggi berarti itu akan menjadi produk terlaris. Namun, ada juga peningkatan ancaman dari pesaing saat ini dan potensial. Masalah anak adalah produk yang berkinerja buruk saat ini tetapi memiliki potensi untuk tumbuh pesat di masa depan. Bagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan pasar yang tinggi. Masa depan produk dapat menjadi tidak pasti jika taktik pemasaran yang benar tidak digunakan untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Suatu organisasi harus berinvestasi dalam produk atau keluar dari pasar sama sekali sebelum kerugian terjadi. Misalnya ada cash cow. Cash cow adalah pencari nafkah, setidaknya dalam jangka pendek. Pertumbuhan pasar rendah sehingga produk biasanya berada pada tahap terakhir dari siklus hidup produk. Setidaknya ini berarti bahwa pesaing potensial tidak akan mungkin memasuki pasar. Namun, karena memiliki pangsa pasar yang tinggi, maka akan mempertahankan pendapatan yang tinggi. Produk DOG atau DOG memiliki pangsa pasar yang rendah, pertumbuhan pasar rendah sehingga situasi ini tidak mungkin membaik. Organisasi harus menghentikan garis tersebut. Penting untuk diingat bahwa bintang dan masalah produk atau layanan anak berada dalam tahap pertumbuhan siklus hidup produk. Ketika industri tertentu mata dan pertumbuhan melambat, produk atau jasa cenderung menjadi sapi perah atau anjing. Yang selanjutnya ada harga. Ada sejumlah pendekatan untuk menetapkan harga. Satu atau banyak metode ini dapat digunakan tergantung pada tahap siklus hidup produk, faktor pasar eksternal, dan sisa bauran pemasaran. Harga dapat ditentukan oleh pembeli. Misalnya, ketika pilihannya melimpah dan harga yang serupa, pembeli dapat memaksa perusahaan untuk memberikan diskon. Selanjutnya ada promosi atau komunikasi pemasaran. Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang menggunakan metode komunikasi pemasaran untuk menjual produk dan layanan kepada konsumen yang ditargetkan. Promosi yang mencakup periklanan atau merchandising, penjualan, hubungan masyarakat, surat langsung, dan sponsor komunikasi menggabungkan campuran promosi dalam berbagai bentuk elektronik. Tujuan promosi dapat untuk menumbuhkan organisasi melalui peningkatan penjualan atau
menciptakan kesadaran merek yang lebih besar, atau tujuannya bisa untuk membedakan produk dari pesaing atau untuk mendidik pasar. Selanjutnya ada iklan. Periklanan melibatkan penyampaian pesan ke target pasar melalui saluran yang sesuai yang memotivasi perilaku pembelian. Teknik periklanan meliputi alat yang metode cetak, saluran iklan, termasuk media seperti bioskop, televisi, internet, radio, cetak, kios informasi, layar sentuh, baliho, statis, dan digi. Periklanan mengkomunikasikan citra merek dan kepribadian kepada konsumen. Iklan yang mudah diingat telah menggunakan karakter tipologi, warna personality, dan musik yang semuanya mencerminkan atribut merek. Selanjutnya ada pemasaran hubungan. Skema loyalitas adalah cara di mana perusahaan membangun klub konsumen dengan sifat yang sama dan perilaku pembelian. Pelanggan dihargai dengan poin prioritas penawaran, pemberitahuan dari penawaran eksklusif. Hanya anggota acara promosi gratis, suatu diskon. Fasilitas yang dipersonalisasi ini dirancang untuk membuat pelanggan setia. Hubungan masyarakat. Public relation atau PR adalah praktik mengelola aliran informasi antara organisasi dan publiknya. Praktik PR direncanakan di sekitar busin inti. Selanjutnya ada sponsor. Pensponsoran adalah bisnis besar dalam olahraga. Kepribadian olahraga, tim olahraga, dan acara memberikan peluang untuk hubungan bisnis antara olahraga dan bisnis terkait non-olahraga. Selanjutnya ada merchandising. Merchandising adalah menjual merek melalui memproduksi dan menjual atau mendistribusikan secara gratis produk-produk terkait yang menarik bagi proses kognitif konsumen dan mendorong perilaku pembelian. Selanjutnya ada komunikasi marketing. Telah melihat ledakan marketing yang dipicu oleh revolusi cepat dalam mengembangkan teknologi komunikasi. Ketika anggaran pemasaran terbatas, perusahaan akan menggunakan bentuk komunikasi termurah yang paling efektif untuk menjangkau konsumen. Marketing bisa sangat efektif karena biaya pengemasan dan distribusi dapat dihindari. Selanjutnya ada tempat atau distribusi. Komponen tempat dari bauran pemasaran tidak hanya mencakup lokasi fisik di mana perusahaan dapat memilih untuk menjual barang-barangnya, tetapi juga bagaimana barang-barang itu diserahkan kepada pelanggan dan saluran distribusi apa yang digunakannya. Bagian tempat dari bauran pemasaran meliputi mengantarkan produk atau layanan ke pasar sasaran melalui saluran distribusi rig dalam jumlah waktu yang tepat dengan laba. Saluran distribusi adalah rute di mana perusahaan memberikan layanan produk mereka kepada pelanggan. Saluran dapat langsung yaitu langsung ke pelanggan atau tidak langsung perantara saluran. Semakin banyak perantara yang terlibat, semakin banyak potensi komunikasi yang muncul dalam rantai pasokan. Perantara dapat berupa grosir, agen kutu, pengencer, perusahaan distribusi atau internet. Dari perspektif pemasaran, pengendalian tempat atau distribusi melibatkan pengelolaan hubungan dalam rantai pasokan. Banyak perusahaan berusaha mengendalikan ini dengan memiliki semua proses dalam rantai distribusi. Selanjutnya ada orang-orang. Komponen orang dari bauran pemasaran berkaitan dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses atau layanan selama siklus hidupnya. Orang-orang bertanggung jawab atas setiap elemen penjualan, strategi, dan kegiatan pemasaran. Kemampuan untuk memilih merekrut, mempekerjakan orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang harus Anda lakukan sangat sulit. Selanjutnya ada bukti fisik. Ini terdiri dari lingkungan di mana
layanan dikirim dan barang berwujud yang memfasilitasi kinerja layanan. Pelanggan melihat bukti nyata untuk membuat prediksi seperti apa kualitas layanan itu. Ini termasuk bangunan, kendaraan, situs web, perusahaan, dan penampilan serta perilaku staf. Selanjutnya ada branding. Definisi branding berikut dapat dianggap sebagai standar nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semua yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang-barang pesaing. Selanjutnya ada identitas merek. Dasar dari identitas merek adalah mencapai pengalaman visual dan konsumen yang sama dimanapun mereka muncul. Ini mencakup setiap aspek merek, signage, arsitektur kendaraan, seragam, alat tulis, dan komunikasi. Nilai-nilai merek mendukung identitas perusahaan. Merek sering mengidentifikasi diri mereka secara visual melalui logo, perangkat gratis yang membedakan produk atau layanan, warna dan tipografi digunakan untuk meningkatkan dampak PIS dan memberikan pengakuan yang lebih besar. Nextword adalah contoh yang baik dari tipografi distinct yang bekerja sendiri. Baik, selanjutnya ada esensi merek. Sebuah merek merangkum esensi bisnis. Ini menyampaikan nilai-nilai inti perusahaan ketika warisan dan orang-orangnya. Selanjutnya ada atribut merek. Konsumen punya pilihan saat membeli pakaian olahraga. Atribut merek dapat menyebabkan konsumen memiliki produk dan dalam beberapa kasus membayar premi, misalnya kaos sepak bola bermerek mungkin 90% lebih mahal daripada kaos merek supermarket tersendiri. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Agar berhasil memanfaatkan bauran pemasaran, penting bagi organisasi untuk memahami lingkungan tempat operasinya. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang persaing organisasi, pasar sasaran, potensi pertumbuhan pasar di masa depan, dan pasar di mana ia beroperasi. Ini dapat dipecah menjadi 3 komponen. Yang pertama ada lingkungan internal dan mikro dan makro. Lingkungan internal berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam organisasi, misalnya kepegawaian, peralatan, dan keuangan. Lingkungan mikro mempengaruhi organisasi secara langsung. Ini termasuk pemasok, pemegang saham, konsumen, dan karyawan tetap dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Lingkungan makro mencakup semua faktor yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, tetapi itu berada di luar kendali langsung mereka. Untuk menganalisis lingkungan pasar, penelitian dapat dilakukan alat-alat seperti Pestel dan 5 kekuatan Porter. Lihat bab digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mengaruhi lingkungan pemasaran serta internal dan eksternal. Analisis SWOT atau SWOT dapat membantu bisnis merancang desain strategi, membantu membedakan bisnis atau organisasi dari para pesaingnya. Ini membantu untuk mengungkap faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah karakteristik perusahaan dan produk atau layanannya. Kelemahan dapat diungkap dan dihilangkan dengan menilai apa yang dilakukan organisasi dengan buruk dibandingkan dengan sebuah kompetisi. Di sini akan saya jelaskan ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya, penawaran sponsor dengan pasar perusahaan terkemuka, misalnya Arsenal komiteran dengan Emirates Airlines. Yang kedua ada stadion berkapasitas tinggi, memungkinkan rekor angka kehadiran. Manchester Stadium United Stratford diperluas menjadi 76.000 kursi pada tahun 2006.
Selanjutnya ada posisi Premier League teratas untuk dekade terakhir telah memperkuat klub secara finansial. Basis pelanggan setia tiket musiman pemegang. Yang selanjutnya adalah iklan yang menarik untuk suatu produk didukung oleh pemain telah mengangkat profil dari klub sepak bola di luar negeri. Ada yang kelemahannya ada perselisihan internal antara mana dan anggota dewan klub. Yang kedua ada terlambat mengadopsi penjualan metode telah merugikan perusahaan hubungan dengan pesaing. Itu kekuatan dan kelemahannya. Rencana pemasaran. Ketika suatu organisasi telah melakukan analisis pasar, maka dimungkinkan menetapkan tujuan pemasaran untuk bekerja ke arah dan memberikan langkah pertama dan pengembangan rencana pemasaran. Tujuan pemasaran suatu organisasi akan didasarkan pada satu opsi lagi di bawah ini. 1. Produk yang ada di pasar yang ada, produk baru untuk pasar yang ada, produk yang ada untuk pasar yang baru. Oke. Itu dari penjelasan dari pemasaran olahraga. Kalau terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.